Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam doa pagi yang hari ini kita akan membahas sebuah tema, berdalih untuk pembenaran diri. Namun sebelum kita merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan sebuah pujian dari PKJ 279 bait pertama dan kedua. Semua orang inginkan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama sebelum kita merenungkan dan membaca serta menghayati firman Tuhan ini, kita bersama-sama memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan memberikan hari baru buat kami. Tuhan memberikan kesegaran baru di dalam kehidupan kami. Seperti janji Tuhan, Engkau memberikan setiap pagi hari yang baru, sesuatu yang baru di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami ingin agar Tuhan sendiri yang memimpin dan menyertai serta memberkati kami di dalam perjalanan hidup kami hari ini. Dan kami mau merenungkan bagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati kami, menguasai kami dengan Roh Kudus, sehingga di dalam perjalanan hidup kami adalah seturut dengan kehendak-Mu. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap orang yang mendengarnya, sehingga mereka pun diberkati oleh Tuhan, dan mereka pun dapat melaksanakan dan menjalankan kehidupan mereka seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan yang kita akan bersama-sama renungkan adalah dari 1 Samuel pasal 15 ayat 3 dan ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Jadi, pergilah sekarang. Kalahkanlah orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya. Dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu,
lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ayat 15, jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah mendengar orang yang mengatakan begini, bohong-bohong tipis atau bohong putih gak apalah? Atau juga ada orang yang mengatakan begini, bohong untuk kebaikan gak apa-apa kan? Ini sebuah tipuan. Ini merupakan kamuflase untuk pembenaran diri. Kita mungkin juga pernah melakukannya. Atau bisa jadi kita sering melakukannya karena kita sudah terbiasa dan tidak merasa bersalah. Hati-hati. Firman Tuhan tegas dan tidak main-main. Ya adalah ya, dan tidak adalah tidak. Yang lebih daripada itu adalah berasal dari si jahat, dan itu adalah dosa. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah kisah yang menarik. Di dalam 1 Samuel pasal 15 secara keseluruhan menceritakan tentang Saul, seorang raja yang ditolak oleh Tuhan. Padahal Saul telah dipilih oleh Tuhan dan Saul diurapi Tuhan oleh pengurapan yang dilakukan oleh Nabi Samuel. Nah, mengapa Saul ditolak oleh Tuhan? Ya, kalau kita membaca secara cermat di dalam 1 Samuel 15, kita akan menemukan jawabannya, yaitu karena Saul tidak taat untuk melakukan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan? Di dalam ayat 3 jelas dikatakan bahwa Saul diminta untuk menumpas orang-orang Amalek dari tingkat raja sampai rakyat jelata, laki-laki maupun perempuan, anak-anak, bahkan bayi-bayi yang masih menyusu, semua harus dibinasakan. Demikian juga dengan segala ternak yang ada, lembu, domba, unta, maupun keledai, semuanya harus dimusnahkan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul? Ternyata Saul tidak melakukan persis seperti apa yang diperintahkan Tuhan melalui Nabi Samuel. Raja Agag, yaitu raja orang Amalek, tidak dibunuh. Demikian juga Saul mengambil dan menjarah ternak-ternak, kambing domba, dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, serta anak domba, dan segala harta yang berharga. Di sini kita bisa melihat bahwa Saul
silau dengan harta. Dia mengambil yang bukan seharusnya diambil, bahkan yang seharusnya dimusnahkan. Dan ketika Saul ditanya oleh Samuel mengenai suara kambing domba serta lembu yang didengarnya, Saul berdalih untuk pembenaran dirinya. Dia mengatakan bahwa rakyatlah yang mengambilnya, yang menjarahnya. Seperti yang ditulis di dalam ayat 14. Samuel bertanya kepada Saul, dan di ayat yang ke-15 Samuel menjawab, "Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya kami tumpas." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jawaban dari Saul ini sungguh sangat indah. Karena dikatakan bahwa semua jarahan ternak itu dikatakan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saudaraku, dalam kehidupan ini kita pun bisa jatuh di dalam dosa seperti yang dilakukan oleh Saul. Apa saja yang dilakukan oleh Saul? Dosa apa saja? Yang pertama adalah ketidaktaatan kepada perintah Tuhan. Saul diperintah untuk membinasakan baik manusia yang ada dari keturunan orang Amalek maupun semua ternak yang ada beserta harta yang ada. Tetapi Saul tidak melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Saul tidak taat. Yang kedua, ternyata Saul mengingini dan mengambil harta yang berupa ternak yang bukan menjadi haknya, yang bukan menjadi miliknya. Dia melanggar hukum Allah. Jangan mengingini. Tetapi Saul mengingininya. Sehingga dia menjarah dan mengambil. Yang ketiga, dosa yang dilakukan oleh Saul adalah pembenaran diri. Ya, dia mengatakan bahwa itu rakyat yang mengambil dan itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan yang keempat, bahwa kesalahan yang dilakukan oleh dirinya, dia mengatakan bahwa rakyat yang menyarah, bukan dirinya. Dia menyalahkan rakyat. Dan yang paling menyakitkan adalah menggunakan serta mengatasnamakan Tuhan sebagai dalih untuk pembenaran diri. Saudaraku, ternyata bukan hanya orang biasa yang bisa jatuh dalam dosa berdalih untuk pembenaran, tetapi juga seorang raja, seorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, seorang pejabat bisa jatuh di dalam dosa berdalih untuk pembenaran diri. Bahkan demikian pula dengan seorang hamba Tuhan, tidak luput dan bisa jatuh di dalam dosa berupa pembenaran dengan berdalih untuk pembenaran diri. Bahkan tidak jarang
berdalih untuk pembenaran diri dengan mencatut, dan mengatasnamakan Tuhan. Ketika kita melakukan pembenaran diri, sebetulnya tujuannya adalah untuk terhindar dari tuduhan atau paling tidak agar pelanggaran kita itu dapat dimaklumi. Tetapi perintah Tuhan adalah kebenaran yang mutlak, yang tidak bisa salah. Salah adalah salah. Tidak bisa diimprovisasi. Sudah jelas-jelas salah, masih berkilah. Dan jelas-jelas melanggar, masih merasa dirinya benar. Kita seringkali mencari alasan supaya Tuhan memaklumi ketidaktaatan dan kesalahan kita. Ingat saudara-saudara, jangan sampai kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Saul. Karena firman Tuhan itu tegas dan tidak ada kompromi. Saul seorang raja yang telah dipilih oleh Tuhan, bahkan diurapi Tuhan, tetap ditolak oleh Tuhan karena ketidaktaatannya. Jangan main-main dengan kebohongan yang dikatakan kebohongan tipis-tipis, atau kebohongan putih, atau kebohongan untuk kebaikan. Belajarlah dari kesalahan Saul. Jangan kita ulangi. Cukup Saul yang ditolak oleh Tuhan, bahkan pada posisi yang sangat tinggi sebagai seorang raja. Tuhan pun tidak memperhitungkannya. Bukan kedudukan. Seorang raja pun seperti Saul ditolak karena ketidaktaatannya. Mari kita belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, pelajaran yang sangat berharga yang telah Saul lakukan, dan kita dapat melihat kebenaran firman Tuhan tidak ada kompromi. Kebenaran firman Tuhan itu mutlak, sehingga ketika kita taat melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menikmati berkat Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak taat dengan perintah Tuhan, maka Tuhan tidak segan-segan untuk menghukum kita. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, bahkan memampukan kita untuk bisa hidup benar, tidak berdalih untuk pembenaran diri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan doa pagi ini. Dan sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau mengingatkan kepada kami ketika kami hidup di dalam dunia yang banyak persoalan, sehingga kami seringkali mengambil sikap, mengambil posisi kompromi dengan dunia, sehingga kami juga melakukan kebohongan-kebohongan tipis yang menurut kami gak apa-apalah, atau kebohongan putih yang kami bilang bahwa ya itu biasa. Atau kami juga seringkali
melakukan kebohongan untuk kebaikan yang sebetulnya itu merupakan dalih untuk pembenaran diri kami. Tuhan, kami sungguh belajar melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kepada kami bahwa firman-Mu itu tegas, tidak kompromi. Ketika kami tidak taat, ketika kami salah, Tuhan akan menghukum kami. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami sungguh disegarkan oleh firman-Mu, ditegur dan dikuatkan untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk kehidupan kerohanian kami. Biarlah Tuhan juga yang terus-menerus memperbaharui, sehingga setiap pagi kami boleh disegarkan oleh firman-Mu. Kami boleh hidup benar seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan. Biarlah hamba-hamba Tuhan juga menyatakan kebenaran. Karena kebenaran yang dari Tuhan adalah kebenaran yang mutlak. Tuhan, biarlah hamba-hamba-Mu ini menyampaikan kebenaran firman-Mu saja. Bukan untuk kepentingan diri. Apalagi untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Dan juga untuk kepentingan memperkaya diri, untuk kepentingan diri sendiri. Tuhan, ajarkan kepada mereka semua Tuhan, dan ingatkan supaya mereka dengan tegas untuk menyatakan kebenaran firman-Mu, menjalaninya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Biarlah Tuhan juga yang pimpin Presiden Jokowi maupun Wakil Presiden dan para menteri serta segenap kabinet serta jajaran sampai di bawah di daerah, supaya mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Biarlah periode kepemimpinan Presiden Jokowi yang akan berakhir pada tahun 2024 nanti, Tuhan tetap menjagai, Tuhan tetap melindungi dan memberkati. Karena begitu banyak lawan politik yang akan menjatuhkannya. Tapi kami mau mendukungnya, biarlah seturut dengan kehendak-Mu saja. Biarlah Presiden Jokowi beserta jajarannya melaksanakan tugas tanggung jawab kepemimpinan bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, GKI Gatot Subroto, dan bajem-bajem yang ada, biarlah Tuhan juga terus menjagai, melindungi, dan memberkati kami, agar kami hidup di dalam iman yang teguh, bertumbuh di dalam Tuhan, berjalan di dalam kebenaran, menjadi berkat sebagai garam dan terang di tengah-tengah lingkungan kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, mereka yang ada di dalam kedukaan. Tuhan juga hiburkan dan kuatkan. Tuhan sembuhkan mereka yang sakit. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menjagai dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menjalani kehidupan kami pada hari yang baru ini. Kami percaya Tuhan juga yang akan menolong kami untuk kami melangkah dengan iman, melangkah bersama dengan Tuhan, menjalankan kebenaran. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai bertemu kembali di dalam persekutuan doa pagi pada hari-hari atau minggu-minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.